menangkan perlombaan kita. Perlombaan yang saya dan saudara harus kerjakan ini menangkan. Jangan sampai Anda dan saya hilang, kelewat. Ya saudara, jangan sampai kita tidak mendapat kemenangan. Ya, itu sebab ada orang yang mengatakan, aku kalah, aku pecundang. Ya saudara, I'm a loser. Apa sebab? Karena dia tidak berjuang dengan baik. Saudara, bagus nyadar untuk berjuang sekali lagi. Tetapi itu sakit, bukan? Itu sakit sekali. Anda tahu, itu sebab yuk menangkan perlombaan Anda dan saya. Yang setuju, lambaikan tangan kanan saudara dan beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, ada sebuah ayat yang luar biasa akan saya sampaikan pada saat ini dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Bila saudara melihat background daripada judul ini, saudara-saudara melihat satu stadion yang besar, ya, yang luas, ya mungkin yang modern, yang bisa dibuka tutup atapnya, saudara, tutupnya luar biasa besarnya. Nah, ini tempat orang bertanding, ya, saudara. Ini bukan tempat untuk perjamuan perkawinan, ini bukan tempat untuk sesuatu pertunjukan musik. Ya saudara, itu menyalahi arti dan makna fungsinya. Ini untuk bertanding. Saya dan saudara ada pada track kita masing-masing. Saudara, jangan melanggar tracknya orang dan masuk ke tracknya orang. Masing-masing kita punya track untuk kita berlomba. Dan kita harus keluar sebagai pemenang terhadap diri kita sendiri. Amin. Banyak orang menganggap aku saingan kamu, jadi aku harus mengalahkan kamu. Itu salah lagi. Jadi kita mengalahkan diri kita sendiri untuk kita mencapai hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Katakan panggilan sorgawi. Itulah hadiah saya yang dahsyat, yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Itu sebab para kekasih dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, mari kita akan membaca. 1, 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Ini perlombaan mana suka, boleh iya boleh tidak. Seperti 17-an. Ya, perlombaan lari dalam karung, makan kerupuk, boleh, tidak boleh, iya. Ini perlombaan wajib apa tidak? Wajib. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Saudara, marilah kita tercengang dengan firman ini. Dus orang Kristen, anak-anak Tuhan yang makan perjamuan kudus sekalipun, tetapi mereka tidak hidup dalam satu perlombaan, dalam satu kompetisi, dalam satu championship, maka dia adalah orang Kristen yang kalah. Saudara, dia tidak berhasil, itu namanya. Dia tidak bisa menghargai anugerah Allah. Hanya tinggal lari pada tracknya saja. Sekuat dia, sehebat tenaga yang dia bisa kerahkan. Dia tidak boleh melihat kanan dan kiri orang lain punya track. Dia harus melihat dirinya sendiri. Loh, susahnya apa? Gak ada yang akan mengalahkan engkau. Kecuali engkau yang ngalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara pada track tersebut. Engkau tidak diwajibkan mengalahkan sainganmu di sebelah. Engkau harus menang. Engkau harus tetap berlomba. Bertanding. Satu kewajiban. Itu sebab biarlah ayat ini menjelaskan kepada kita orang. Tuhan, kalau begitu selama ini hamba rileks, hamba santai aja. Hamba tidak ada satu perjuangan untuk melayani engkau, untuk beribadah dan berbakti kepadamu, untuk berkorban kepadamu. Hamba gak punya perjuangan. Maka Tuhan menjawab Anda pada pagi ini, anakku, kamu harus berlomba. Kamu harus memulai tahun yang baru ini. Harus kamu lebih bersungguh-sungguh. Kamu harus kerahkan tenaga, waktu, dan segala intensitas yang kau miliki. Segala energimu. Segala konsentrasimu. Supaya engkau boleh mencapai hasil.
baru terbukti integritasmu seperti apa. Jadi sekali lagi kita tidak mengalahkan orang lain. Katakan, saya tidak harus mengalahkan orang lain. Saya harus mengalahkan diri saya sendiri dan memenangkan trek saya. Titik. Amin. Hanya itu saja. Saudara, di mana letak keberatannya? Di mana? Saudara, asal saudara dilihat hatinya sama Tuhan, saya dilihat hati saya sama Tuhan, bahwa saya benar-benar serius, konsentrasi, mengerahkan tenaga saya, saudara, saya pemenang. Sampai pada akhirnya, saudara, cukup. Tidak ada satu kompetisi yang seperti apapun, tidak. Kita melihat merek-merek mobil yang terkenal saling mengeluarkan edisi dan versi mereka yang terbaru. Untuk apa? Untuk diadu. Diadu berapa detik dari 0 sampai 60 mil atau dari 0 sampai 100 kilogram. Kilo apa? Kilometer berapa detik? Aduh, merekku kalah. Malu mereka, saudara. Sebelum penganugerahan mereka pulang lebih dulu. Saudara, besok mereka bekerja lebih keras lagi. Kenapa merek ini bisa menang? Kenapa merekku yang harganya mahal kok kalah? Dia lebih murah bisa menang. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat ini kompetisi benar-benar. Ini kejam, kadang-kadang curang. Tetapi saudara, engkau tidak dibutuhkan kekejaman dan kecurangan. Saya pada trek saya, seumur hidup saya, saudara juga demikian. Semua katakan, asal saja saya sepenuh hati, sepenuh kemampuan, berlomba di dalam trek saya, maka hasilnya dahsyat. Tuhan mengakui saya sebagai pemenangnya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan pertandingan ini tidak semacam sekarang di masa pandemi, ya hanya virtual melalui Zoom meeting atau melalui FaceTime, ya jarak jauh, pertandingan tidak ada yang boleh melihat. Di stadion tadi kosong sama sekali. Tidak. Pertandingan saya, perlombaan saudara, banyak yang menyaksikan. Wow. Tetapi mereka tidak akan menganggap saudara itu hina. Tidak, mereka menyaksikan itu karena mereka itu tidak berhubungan sama kita, cuman ada banyak saksinya. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Wow, banyak banget. Saudara, awan itu berapa titik air, saudara? Awan itu begitu banyak jumlahnya yang tidak bisa terhitung, saudara. Nah, itu semua saksi mengelilingi saya, mengelilingi saudara. Jadi perlombaan ini walaupun tidak mengalahkan atau dikalahkan oleh orang lain, tetapi cuma satu hal yang Tuhan mau supaya saudara dan saya melihat, menyadari, yaitu aku ini disaksikan oleh banyak saksi. Walaupun mereka tidak akan memberikan penilaian sama aku, tapi aku ini banyak saksinya yang menyaksikan aku hidup. Seperti awan, banyak sekali. Saudara yang kekasih, jadi saudara jangan memikirkan, bagus sekali, Tuhan baik banget. Aku tidak usah melawan sampingku, kiri kanan, muka belakangku, tetapi aku seenaknya saja. Tidak juga, engkau dikelilingi oleh banyak saksi. Seperti titik-titik awan, gumpalan-gumpalan awan, banyak banget saksinya. Saudara, itu sebab, katakan itu sebab, firman Tuhan mewajibkan saya melepaskan segala dosa saya dan beban hidup yang memberati perjalanan hidup saya. Saudara, jadi satu, tidak ada syarat karena kita berlomba pada trek kita, harus dimengerti. Kita tidak bersaing dengan pelayan sidang yang lain karena saudara seorang pelayan sidang.
Karena saudara jemaat biasa bersaing dengan jemaat yang lain. Karena saudara pendeta atau hamba Tuhan macam saya bersaing dengan hamba Tuhan yang lain. Salah banget. Saya dan Anda masing-masing punya track sendiri. Dan kita wajib menjalankan, kita punya perlombaan. Dengan satu hal, banyak yang menyaksikan. Ya, mereka cuma berkata, loh, kenapa Timothy Roy berhenti di sana? Kenapa ya? Apa sebab? Saudara, mereka menyaksikan. Saudara. Dan kalau sampai si Timothy Roy ini berlari tapi dia bawa karung, dia bawa ransel, dia bawa tas, koper. Saudara, semua orang menyaksikan. Aduh, hidupnya berat sekali. Hidupnya berat sekali dia. Dia gak bisa lari dengan bebas. Dia membawa beban-beban yang berat. Saudara, itu maksud dari ayat ini. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, apa tidak? Ya. Kalau saya dan Anda harus berlari, kita harus punya satu kebebasan, gak berbeban apapun. Handphone pun tidak dibawa. Saudara, perhatikan. Saudara, sekarang apa saja orang masih harus mengantongi handphone. Ya, itu sebab kalau sepedahan, kemudian dijambret di tengah jalan ataupun ditodong, karena semua orang pasti bawa handphone. Saudara, ini tidak boleh. Tidak boleh ada beban sama sekali. Ikatan-ikatan dan rantai tidak boleh. Karena kita harus berlomba pada perlombaan yang diwajibkan. Jelas saudara? Jadi kalau saya hidup dengan beban, saya nggak mungkin sampai pada finish saya. Tidak mungkin. Saya akan kehabisan nafas di sini. Di tengah jalan atau di 1/10 perjalanan pertandingan saya, perlombaan saya akan kehabisan nafas. Saudara yang kekasih, itu sebab saudara mesti tahu. Berlomba itu artinya lepaskan semua beban. Ikatan dosa. Tuhan, engkau sebentar mau datang. Atau dalam doa saudara, Tuhan, engkau tahu sebentar hamba akan meninggalkan dunia. Hamba mau mencapai garis finish hamba dalam kemuliaan Tuhan. Supaya apa yang engkau wajibkan, hamba lakukan dengan setia dan tuntas. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ayat ini luar biasa. Kita akan baca satu kali lagi, oke? Dengan suara yang nyaring di rumah saudara juga. 1, 2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Haleluya. Wow. Katakan, saya harus menang. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ini satu perlombaan. Jadi saya dan saudara punya hidup ini harus berkenaan dengan satu hasil di depan. Katakan, hasil dan pahala yang harus saya capai di sorga dan di dunia. Amin. Sebab Anda dan saya harus mengerti prinsip anak Tuhan hidup. Bukan santai, nyantai, tetapi bertanding, berlomba. Amin. Para kekasih, apakah tadi kita sudah baca? Beban dan dosa yang begitu merintangi kita itu apa sih? Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara membuka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, para kekasih. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Mari kita akan membaca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara yang kekasih, ini yang membuat keserupaan saya, kemiripan saya, nyontohnya saya kepada dunia. Saudara, inilah yang membuat saya dan saudara tidak berkenan kepada Allah. Kalimat terakhir. Jadi, apa dong yang kita harus lakukan? Kita harus merubah. Ayat 1 di atas, ya. Ayat 1 di atas, kita akan baca. 1, 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara, kita beribadah, ini ibadah yang sejati. Yaitu kita masuk dalam trek perlombaan kita, melepaskan beban-beban dan dosa yang mudah merintangi perjalanan kita. Saudara berbicara mengenai apa ya yang merintangi saya? Wah, banyak sekali kemungkinan. Paling tidak ada sedikit yang merintangi, bukan? Ketemu dengan si X kita tidak suka. Itu perintang loh saudara. Ketemu dengan si B, kita sakit hati. Dia utang belum bayar sama aku. Saudara, ketemu dengan suami atau dengan istri di rumah, kita sakit hati. Itu merintangi saudara. Mau mati dalam keadaan demikian? Mau mati dalam keadaan demikian? Saya mau tanya. Engkau masuk neraka, tahu enggak? Itu sebab apa yang merintangi hidup saudara. Saudara harus, saya harus sekarang datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan ampuni hamba. Hamba yang mempunyai ikatan yang membuat satu rintangan dan perintang buat hamba. Karena hamba masih seperti dunia. Orang dunia. Orang yang kelenek. Orang yang perdukunan. Orang yang masih percaya pada kuasa kegelapan. Hamba ini sama dengan mereka. Hamba mirip dengan mereka. Saudara, itu sebab biarlah pada saat ini di masa pandemi COVID-19. Saya dan Anda menyadari. Saudara, begitu banyak kita itu ngelus dada. Aduh, si A sehat banget. Masih muda ini si A. Ya, saben hari olahraga. Tak kasih tahu ya saudara. Kalau engkau saben hari olahraga, ketika engkau umur agak tua, setengah umur, engkau sudah rontok semua. Banyak buktinya. Saya menangani dan saya mendoakannya. Apalagi kalau engkau terlalu forsir untuk menjadi juara di dalam dunia. Jadilah juara di dalam sorga. Amin. Jangan juara di dunia. Saudara. Orang lain lebih bagus dari kau punya kemampuan. Itu sebab saya kasih tahu. Kalau engkau hanya mengandalkan pada olahragamu, akan rontok organ tubuhmu. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kita berolahraga secukupnya. Tetapi tidak meninggalkan pelayanan dan kebaktian ibadah kita kepada Tuhan. Mau demikian? Hanya jemaat yang baik mau melakukan. Apa sebab? Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius bahwa olahraga itu sedikit sekali manfaatnya. Bermanfaat. Saya tidak bilang tidak manfaat. Bermanfaat. Saudara. Tetapi sedikit sekali. Apa yang besar manfaatnya? Kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah harapanmu. Kemuliaanmu yang luar biasa. Saudara, itu sebab saudara mesti tahu ya. Jangan mengandalkan apapun. Entah uang saudara. Badan saudara yang sehat. Di masa pandemi ini kita kaget, dibuat kaget. Karena orang-orang yang sangat fit, bugar, ternyata meninggal karena COVID. Dan sekarang
anak-anak muda mulai. Itu sebab saya perlu menyampaikan kepada Anda. Udah, jangan kau menaruh harapmu kayak orang duniawi. Wes mandek. Mario. Mario ini apa? Mario ini adalah permainan game. Ketika anak-anak saya masih kecil itu Mario, ya. Monggo, ayolah, disuruh main game. Makanya dikasih nama Mario. Ya, para kekasih. Nah, jadi saudara mesti tahu, kehidupan Anda dan kehidupan saya, ini adalah kehidupan di bawah anugerah. Karena perkara rohani. Sungguh saya bilang. Ya, itu sebab ayat yang kita baca tadi dari Roma 12 ayat yang kedua. Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, ada dua permainan kata dalam teks New King James dalam Alkitab bahasa Inggris. Saya tuliskan di sini. Do not be conformed to this world. Conformed adalah berarti serasi, sesuai. Ya, janganlah kamu serasi bisa harmonis dengan dunia. Ya, kita tidak melawan dunia, tapi enggak boleh saya dan saudara menyontoh cara orang cari duit, cara orang memuaskan hawa nafsu dunia, cara orang dalam berbakti kepada Tuhan. Kalau ada waktu, aku tidak kerja, aku tidak ada yang ngundang, aku tidak ada acara rekreasi, ya aku datang sama Tuhan. Ini Anda conformed to the world. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kita harus stop dengan serasi dengan dunia. Saudara, artinya apa? Kita mempunyai pola diberkati sendiri oleh Tuhan. Amin. Saudara sebelum kerja, saudara berdoa. Ya apa tidak? Betul apa tidak? Harus. Saudara berdoa kan? Itu pola rohani. Ya, saudara mau pergi berdoa. Saudara mau makan, habis makan. Aduh lupa aku habis makan terus kerja. Lah ya, lali mengucap syukur. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, ini pola. Bangun tidur, saudara mau makan, selesai makan, mau kerja, mau pergi. Ya ada masalah, saudara-saudara punya pola rohani. Tidak mirip dengan dunia. Ya, anak-anak Tuhan kalau makan bareng dengan teman-temannya yang bukan anak-anak Tuhan di luar Kristus, bagaimana? Kalau mau berdoa, mau makan berdoa dulu apa tidak? Ya. Dalam hati berkata, Tuhan ampuni hamba karena teman-teman ini semua bukan Kristen. Jadi tolong ampuni hamba ya Tuhan. Langsung aja, hap gitu aja. Saudara ya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Saudara menunjukkan bahwa saudara anak Tuhan. Yang mereka ramai, riuh rendah, sudah rebutan itu, paha ayam, daging, steak. Saudara, engkau berhenti sejenak, memejamkan mata dan berdoa. Tuhan terima kasih untuk hidangan yang kau beri kepada hamba. Kuduskan dengan firman menjadi kekuatan bagi tubuh hamba untuk hidup melayani engkau. Hidup berkenan kepadamu. Berkati ibu janda, anak yatim piatu, orang miskin. Seluruh sidang jemaat, hamba Tuhan, gembala sidang kami, berkatilah. Tuhan berkatilah semuanya. Ya Tuhan, dalam segala perkara engkau akan bekerja. Amin. Entek. Saudara ya. Berdoa cukup jangan panjang-panjang. Anak-anak saya datang berkata, dan saya pimpin dalam doa mau makan, Bapak doanya kepanjangan. Ya. Ya. Kalau mau pergi itu maunya kalau mau makan, thank you Jesus, amen. Saya bilang, kamu doa kepada siapa? Cuma bilang terima kasih, langsung disantap. Saudara, harus doa secukupnya. Amin. Jangan saudara juga berdoa tetapi karena sudah lapar. Tuhan terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Tidak boleh. Ya itu kayak anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu kita pun tidak boleh. Ya, nggak tahu anak sekolah minggu apa itu. Para kekasih, mungkin ketika saudara masih kecil dulu. Para kekasih, saya kasih tahu kepada Anda. Do not be conformed to this world, but be transformed. Tetapi hendaklah kamu ditransformasikan. Kamu diubah. Ya, conformed
Artinya sudah selaras, harmoni to this world, dengan dunia. Tetapi but be transformed, harus kamu dirubah ya, by the renewing, dengan perubahan pembaharuan of your mind, dari pikiranmu. Orang bertanding, berlomba dalam hidup harus memiliki pikiran yang diperbaharui. Katakan pikiran yang diperbaharui. Karena versi pikiran saya, tolong begini. Karena versi pikiran saya adalah versi duniawi. Jadi saya harus memiliki pikiran versi ilahi. Nah, jelaskan? Jadi kalau cari duit, kalau kerja, kalau berpacaran, kalau ada sedang berekreasi, kalau sedang dalam kesibukan, ketika mengalami musibah dan bencana, saudara, engkau tidak boleh conformed, sesuai dengan versi dunia. But you have to be transformed. Engkau harus dirubah, saudara. Supaya apa? Pikirannya mulai dibaharui. Oh Tuhan, kalau kemarin hamba diperlakukan oleh si X kayak begini, tak datangi, tak hantam mukanya. Tetapi Tuhan tidak. Sekarang hamba pikirannya dibaharui. Mau demikian apa tidak? Juga hari ini, katakan mulai hari ini, saya harus berubah. Tidak seperti kemarin. Saudara, ibu-ibu kalau melihat suami di rumah, ya pulang dari kerja barangkali capek atau tidak dapat duit, ya agak merengut begitu, ibu bagaimana? Kemarin, saya mau tahu ibu kalau kemarin gimana? Ya, taruh gelas sengaja di pinggir. Melihat suaminya rupanya welek banget, begitu. Suami melihat istri sedang capek atau sedang kepikiran, datang dari bekerja, istriku kok rupanya elek tenan. Ya. Apa yang diperbuat oleh suami? Ya, suami duniawi. Kenapa kamu? Mukanya ditaruh di mana itu? Ditekuk-tekuk. Saudara, itu saudara conformed, sesuai dengan dunia. Tetapi you have to transformed. Engkau harus dirubah dengan pembaharuan budimu. Katakan pembaharuan pikiran saya. Tidak duniawi. Sehingga saya menyelesaikan semua masalah. Ayo angkat tangan. Dengan bantuan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudusnya. Luar biasa. Amin. Haleluya.